A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Kita lanjutkan siang ini masih mengkaji tauhid asma wa sifat. Allah disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Majid, Al-Majid, yang maha mulia. Allah maha mulia. Di surah Hud ayat 73 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Dia ialah rahmat dan berkah. Itulah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Di ayat lain Al-Buruj 14:15, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Dialah yang memiliki arsy lagi maha mulia. Al-Majid yang maha mulia. Kemuliaan Allah itu meliputi segalanya. Kemuliaan di dalam zatnya, kemuliaan dalam namanya, termasuk kemuliaan dalam sifat-sifatnya, kemuliaan dalam kekuasaannya, dalam kepandaiannya, kekuatannya, dan bahkan tadi Asmaul Husna, semua nama-nama baik Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Jamaah sekalian, kita membaca Al-Majid itu kita baca di akhir sholat, kita baca innaka hamidum majid. Jadi di bacaan tahiyat di bagian terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Jadi di alam ini, al-alamin itu meliputi alam gaib, alam nyata, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, semua alam. Di alam semua itu sesungguhnya Engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Jemaah sekalian, apa-apa yang kita baca di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram terus sampai duduk tahiyat, kemudian kita baca innaka hamidum majid, itu kita baca setelah kita mengungkapkan, membaca sholawat, dan sebelumnya kita baca syahadat dan bacaan-bacaan yang lain, termasuk bacaan-bacaan tahmid, tasbih, tahmid, takbir. Itu menunjukkan kemuliaan Allah. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Fatihah itu merupakan dialog kita yang membaca dengan Allah. Ini ada hadis yang panjang yang menyampaikan ini ya. Jadi ketika misalnya disebutkan di hadis ini, jadi Al-Fatihah atau di hadis ini sudah as-sholah macam Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Jadi yang separuh ke atas itu kepada Allah, separuh ke bawah itu dengan hambanya. Kemudian setiap ayat-ayat di Al-Fatihah kita baca selalu dijawab oleh Allah. Maka membaca Al-Fatihah khususnya pada saat sholat itu sebaiknya dipotong setiap ayat.
karena setiap ayat dijawab oleh Allah. Jadi wa qala abdu alhamdulillahirabbil alamin, misalnya kita membaca hamdalah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dan ayat ini sesungguhnya juga menunjukkan kemuliaan Allah. Kemudian qala Allah taala hamidani abdi. Jadi Allah menjawab, hambaku memujiku. Kemudian sambilkan ketika hambanya membaca wa idza qala maliki yaumiddin, misalnya Allah itu penguasa hari pembalasan. Qala Allah taala, Allah menjawab majadani abdi. Majadani abdi, Allah itu menyanjung aku, menyanjung kemuliaanku. Majadani itu al-majid, Allah sebagai al-majid yang maha mulia. Ini contoh saja di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian semua bacaan, apakah rukuk, sujud, iktidal, ya, doa-doa kita, itu menunjukkan kemuliaan Allah. Allah itu disebut misalnya dalam bacaan rukuk, yang ada yang baca rukuk subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada pujian Allah itu kemuliaannya dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang al-azim, yang maha agung. Al-azim ini juga menunjukkan kemuliaannya Allah, al-majid. Maka jemaah sekalian, kemuliaan Allah ini tidak ada satupun yang bisa menyamai, menandingi. Makhluk manapun, apapun, manusia siapapun, makhluk yang lain apapun tidak bisa. Tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita merefleksikan ke manusia, ya, apa-apa yang dibuat manusia itu, ya, tidak lebih mulia dari pembuatannya. Jadi tukang kayu lebih mulia daripada meja kursinya. Penjahit itu lebih mulia daripada pakaiannya, daripada celana yang dia buat. Tukang batu itu lebih mulia daripada tembok yang dia buat dalam bangunannya. Seorang ahli teknik, ya, ahli teknik sipil, pembuat jembatan, pembuat bangunan, pasti ahli teknik sipil pembuatnya itu jauh lebih mulia daripada jembatannya dan sebagainya. Ini ibaratnya seperti itu. Maka jemaah sekalian, jadilah kita sebagai orang yang terus menghambakan diri bahwa itu al-majid yang mulia. Kalau kita ingin mencari kemuliaan, caranya adalah ingat Allah, dekat Allah, taat Allah. Barulah kita memperoleh kemuliaan. Kemuliaan itu hanya diperoleh dari yang maha mulia. Jangan mencari kemuliaan sesama makhluk, kecuali kepada orang-orang yang soleh-solehah, orang yang takwa kepada Allah, selalu taat, tunduk, patuh, ingat kepada Allah, barulah bisa memperoleh kemuliaan. Dan kemuliaan yang kita terima dari orang itu hakikatnya dari Allah SWT. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa, saya sering menggunakan 3 kata kunci: ingat, dekat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibungkus dengan cinta kita kepada Allah sehingga kita menjadi mulia yang diridhoi Allah. Mulia yang memang seperti yang dikehendaki Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.